Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan video kali ini kita akan membahas sesuai salah satu request di Instagram saya. Kemarin saya bikin pertanyaan mau dibikin bahasan apa, itu ada yang request soal gaji. Bagaimana berapa gaji PNS atau CPNS gitu ya. Oke. Semoga ini bisa jadi hanya sekedar wawasan gitu aja ya, jangan sebagai acuan orientasinya jadi PNS itu karena gajinya yang gede. Ya memang meskipun kita kerja ya memang hak kita untuk dapat gaji ya. Kita kerja, saya pun kerja juga untuk dapat uang gitu ya. Cuman niatnya ya, niat kita harus sekali lagi harus meluruskan niat supaya apa ya? Supaya gaji yang kita dapatkan itu barokah. Jadi kita nggak ngomongin soal nominal kan. Kalau kita nggak ikhlas ya, gajinya dikit nggak ikhlas, udah dikit nggak barokah gitu kan, nggak enak. Mending banyak barokah kan enak gitu ya. Nah, ini sharing sedikit. Ini kan saya di YouTube. Saya dulu awal-awal nge-YouTube itu orientasinya saya itu duit. Ya pengen dapat AdSense, pengen dapat duit gitu. Tapi lama nggak ke monet-monet gitu, lama nggak ke monet-monet. Akhirnya mau nyerah, terus diingatkan sama teman, diingatkan sama istri, disuruh coba diluruskan niatnya diluruskan, berbagi, sharing gitu. Akhirnya saya mencoba untuk meluruskan niat, berbagi, sharing, dan alhamdulillah setelah itu rezeki lancar gitu lewat YouTube gitu. Jadi kadang-kadang ya kayak gini lah, kayak kita misalkan punya anak minta uang gitu ya, yang satu sama-sama minta uang 10.000 ya, yang satunya dipakai untuk misalkan infak ke masjid, yang satunya dipakai beli rokok misalkan di anak SD gitu. Pasti kan kita akan ngasih yang infak ke masjid kan gitu. Jadi saya punya pendapat Tuhan juga berpikir seperti itu. Niatan kita dalam meminta rezeki dalam tanda kutip itu ya harus lurus ya, harus baik gitu. Misalkan buat teman-teman yang diluruskan untuk misalkan menafkahi keluarga, misalkan pokoknya untuk hal yang baik lah ya. Jadi orientasinya hanya jangan kok duit gitu. Duit nanti tak pakai untuk beli ini, bisa sombong ke orang menunjukkan saya PNS gitu ya, jangan gitu ya. Jadi kerja yang baik, ikhlas dalam melayani, kalau di pelayanan ya ikhlas dengan pekerjaannya, insya Allah. Karena rezeki itu nggak hanya dari gaji kita ya, bisa jadi kesehatan, bisa jadi gaji kita jadi PNS itu misalkan kita golongan statnya golongan 2 gitu ya, dikit gitu. Tapi karena kita ikhlas, kita dikasih rezeki lain lewat pasangan kita, misalkan pasangan kita punya usaha apa dari situ lancar, gede, nah itu bisa saja gitu ya. Jadi ini hanya sebagai pengetahuan buat teman-teman ya, dipakai motivasi juga monggo silahkan, selama hal positif ya enggak apa-apa, silahkan. Nah kalau kita ngomongin soal gaji PNS ya, kalau ada CPNS ada PNS ya. Kalau CPNS itu gajinya adalah 80% dari PNS. Lalu ada beberapa tunjangan atau tukinnya atau remunnya yang biasanya belum dapat waktu PNS, waktu CPNS ya, tapi nanti pasti akan dapat waktu sudah jadi PNS. Jadi saya akan ngebahas di PNS-nya aja ya, biar bisa jadi gambaran. Toh yang CPNS nanti ujung-ujungnya akan jadi PNS juga. Oke. Nah, kalau kita ngomongin gaji ya banyak macam-macam, ada gaji pokok, ada tunjangan kinerja atau remunerasi juga ada tunjangan anak, tunjangan istri, uang makan, macam-macam. Belum lagi nanti kalau dapat SPPD ya, perjalanan dinas gitu. Nah, aturan untuk gaji pokok itu semua kementerian sama, karena dasarnya adalah PMK atau Peraturan Menteri Keuangan gitu ya. Jadi semuanya sama. Di sini kita bisa lihat di dalam tabel. Nah, tabel ini ada tabel yang dikelompokkan berdasarkan golongan dan juga berdasarkan masa kerja. Jadi di dalam PNS, kalau kita jadi PNS ada kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun sekali. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini untuk golongan 1 dengan masa kerja 0 tahun ya, baru aja itu 1.560.800. Ya, untuk golongan tertinggi itu golongan 4 dengan masa kerja 32 tahun itu 5.901.200. Ya, kalau kita ngomongin nominal ya standar ya, tapi sumber pendapatan dari PNS ya, itu nggak hanya dari gaji pokok, ada tunjangan-tunjangan yang nominalnya bisa jauh lebih besar daripada gaji pokok gitu ya. Oke, jadi teman-teman tinggal lihat saya lulusan apa, kayak saya lulusan S2, saya masuk startnya di golongan 3B. 3B berapa? Masa kerjanya 0 tahun, sekitar 2,6. Nah, berikutnya ada penyesuaian masa kerja atau PMK.
Kalau teman-teman yang sekarang enak by system kan, bisa nginputkan, nanti siapa tahu di situ sudah disesuaikan, meskipun nanti biasanya ada berkas lagi yang harus diurus ya. Kalau saya dulu setelah masuk terus disuruh ngurus, ya suruh ngurus, ada surat pernyataan dari tempat kerja sebelumnya. Saya juga pernah membahas soal ini. Kalau di instansi negeri, ya kalau saya di kampus ya, di kampus sebelumnya sudah ngajar di instansi negeri itu diakui 100%, tapi ada maksimalnya 4 tahun atau berapa. Kalau yang instansi swasta diakui setengahnya, tapi tetap ada maksimalnya. Itu. Jadi stat saya sekarang nggak 0 tahun, jadi sekitar 2 tahun. Sekarang udah naik. Meskipun saya baru, tapi masa kerjanya sudah ditambahkan dari tempat kerja saya yang lama itu. Nah, itu untuk gaji pokok. Nanti dia dilihat aja teman-teman, nanti bagaimana prosesnya untuk naik golongan ya, tiap formasi, tiap instansi bisa berbeda-beda. Ya, ada dokumen-dokumen yang harus diurus, ada persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman urus. Nah, nantilah itu dipikir nanti. Oke, berikutnya untuk uang makan ya. Kenapa gaji pokok saya taruh di depan? Karena ini adalah pengali dari tunjangan-tunjangan berikutnya. Kayak tunjangan suami istri ya. Itu 5% dari gaji pokok. Ini diatur oleh PP nomor 7 tahun 1977. Itu 5% dari gaji pokok. Lalu ada tunjangan anak. Kalau tunjangan anak itu 2% dari gaji pokok. Ya. Lalu anak ini juga umurnya harus kurang dari 18 tahun, terus belum menikah. Ya. Terus belum memiliki tanggungan sendiri. Penghasilan sendiri ya, sorry. Ini saya sambil lihat ini ya. Saya nggak hafal juga nih. Jadi harus kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin dan tidak memiliki penghasilan sendiri serta menjadi tanggungan PNS. Berikutnya ada tunjangan makan. Nah, tunjangan makan ini setiap golongan bisa berbeda-beda. Ya, ada golongan 1, 2 uang makannya 35.000 per hari. Golongan 3 itu 37.000 per hari, golongan 4 41.000 per hari. Ya, mungkin tiap golongan itu seliranya makannya beda-beda ya mungkin ya. Saya nggak ngerti pengelompokan, padahal kita makannya sama, lauknya juga sama. Ya, mungkin yang golongan 4 ini makannya beda lah. Ya, dia lauknya atau tempat makannya harus di resto gitu atau di restoran mahal itu mungkin ya, kita nggak tahu. Oke, lalu berikutnya ada tunjangan jabatan. Ya, tunjangan jabatan ada beberapa formasi tertentu yang mendapatkan tunjangan jabatan. Kayak misalkan saya dosen. Dosen itu ada tunjangan fungsional akademis atau jabatan fungsional akademis, Japfung lah. Japfung ada yang menyebutnya Japfa. Itu ada selain gaji pokok tunjangan, saya dapat tunjangan fungsional Japfung itu ya. Kalau misalnya saya asisten ahli berapa, kalau saya nanti naik jadi lektor kepala, ke guru besar itu ada tunjangannya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau di sini besaran terendah itu 360.000 per bulan untuk eselon 5A. Lalu berturut-turut 490, 540, 1.260, bahkan ada yang tunjangan jabatannya saja itu 5.500.000 itu juga ada. Ya, itu tunjangan jabatan. Tiap formasi ada yang dapat, ada yang enggak. Nah, yang paling menggiurkan adalah namanya tukin, tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja ini besarannya berbeda-beda, tergantung instansinya teman-teman. Setiap instansi itu ada aturannya sendiri-sendiri, nanti tinggal dicari saja. Misalkan saya di Kementerian Agama. Nah, di tukin ini ada grade-gradean, ada grade. Kita nanti di grade berapa, nanti bisa dicari tentang grade-grade itu. Misalnya mana ya? Bentar, Kementerian Agama. Nah, ini. Nah, Kementerian Agama ini dibagi menjadi 17 kelas jabatan atau grade untuk penerima tunjangan kinerja. Dengan yang paling rendah itu 1.968.000, yang paling tinggi itu 29.085.000. Ini untuk Kementerian Agama. Ya, nanti tergantung kayak saya di Kementerian Agama, saya grade-nya kalau nggak salah grade 9. Saya sekitar 3.781. Jadi saya dapat gaji pokok dengan tunjangan anak dan istri sekian-sekian ya, saya sekitar 3, terus kalau misalnya saya dapat tukin ya sekitar 3,7 atau 3,3 ya, 3,7 lah. Cuman di kampus saya aturannya adalah remunerasi, bukan tukin. Jadi remunerasi dengan proses pencairannya itu beda-beda ya. Instansi saya itu dibagi menjadi 70-30. 30% cair setiap bulan, yang 70% tergantung kinerjanya. Waktu kita nginputkan ya kinerja kita dalam satu semester nanti dapat berapa gitu ya.
Kalau di dalam tabel yang pernah saya tahu, ya kalau remunerasi itu bisa lebih banyak dapatnya kalau kinerjanya jauh lebih banyak gitu ya. Tuh. Nah, tapi ada juga misalkan ini punyanya apa ya ini? Salah satu Kemenkeu di Kemenkeu. Kementerian Keuangan, ini grade-nya ada banyak, kelas jabatannya ada banyak untuk penerima tukin. Ada dari grade 1 sampai grade 27. Grade 1 ini paling rendah aja udah 2.500.000. Yang paling tinggi 46 juta. Ya nanti teman-teman yang di Kemenkeu tinggal dilihat saya grade berapa ya. Oh di sini ya tambahannya segitu. Nah, yang paling banyak saya baru nyari-nyari juga ini tadi, ternyata ada yang tunjangan kinerjanya itu 99 juta. Ngawuri ini mana tadi? Wah ini tunjangan kinerja Kementerian Tukin PNS DJP ya, diatur dalam Perpres nomor 37 tahun 2015 di mana tukin tertingginya sebesar 99.720.000 untuk level jabatan struktural eselon 1 dengan peringkat jabatan 26. Ini maksimal 26 berarti. Lalu terendahnya 5 juta sekian. Itu bisa juga berbeda. Misalkan ini di Mahkamah Agung ada yang maksimal 37 juta. Jadi macam-macam. Ya, jadi setiap kementerian ada yang dapat tukin, ada yang enggak. Ada yang tukinnya berbeda-beda juga, gitu ya, aturannya berbeda-beda. Itu ya. Jadi kalau di total ya tergantung, kita nggak bisa ngomongin gajinya PNS harus segini atau pasti segini. Kalau gaji pokok iya, semua kementerian sama, aturannya PMK nomor berapa tadi itu. Tapi nanti ada tukin, wah ini yang besarannya luar biasa. Ada tunjangan anak, tunjangan istri, nah beda jumlah anak, jumlah istri ya tetap satu ya, nggak boleh ya diakui kalau dua ya, tiba-tiba nggak dapat tunjangan yang kedua ketiga, anak aja yang diperpanjang, jangan istri. Meskipun ada maksimalnya juga si anak. Lalu ada uang makan, lalu ada tunjangan jabatan, lalu biasanya dapat juga dari misalkan teman-teman ada perjalanan dinas gitu, misalkan disuruh kemana itu ada. Itu juga ada aturannya, jadi tempat tujuan kita perjalanan dinas itu juga sendiri-sendiri ya, uang sakunya bisa berbeda. Gitu sih, itu gambaran gaji PNS dari sumbernya dari apa saja, besarannya berapa, ya dari yang 1 juta sekian sampai 5 juta sekian untuk gaji pokok. Lalu untuk tunjangan kinerja ternyata ada yang sampai 99 juta, ngeri. Nah makanya mungkin ini juga yang jadi salah satu magnet banyak orang pengen jadi PNS selain memang mereka merasa ada motor, dia merasa masa tuanya lebih terjamin karena ada pensiunan dan sebagainya ya bla 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 ya. Tujuan teman-teman untuk jadi PNS kan macam-macam ya. Ya semoga niat dan tujuannya selalu baik ya, selalu baik. Jadi jangan kok pengen sombong, PNS pengen sombong, pengen membuktikan ke mantan, ya bikin membuat mantan menyesal, ya janganlah. Ya diluruskan, niatnya diluruskan. Insya Allah barokah, insya Allah pasti ya rezekinya akan dilancarkan ya, di barokah. Ada juga kan orang yang uangnya banyak ternyata sakit-sakitan. Ya naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi pada kita gitu. Jadi ya sekali lagi saya ingatkan untuk meluruskan niat. Kalau di pelayanan ya bagaimana kita melayani dengan baik. Kalau saya dosen ngajar ya bagaimana mengajar dengan baik, mentransformasikan ilmu. Ini hanyalah bonus ya, bonus. Meskipun ini juga hak kita ya, ini bonus lah. Karena sumber rezeki tidak hanya dari gaji. Sekali lagi teman-teman harus yakin itu Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Kalau mau ngasih uang miliaran ke teman-teman itu hal yang sangat-sangat mudah ya, bagi Allah. Yang jadi pertanyaan adalah pantaskah kita dikasih rezeki sebesar itu. Dan sekali lagi yang kita kejar adalah kebarokahan, keberkahan dari rezeki yang kita dapat. Itu yang jauh lebih penting. Meskipun nominal juga penting ya. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Fajar Roman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.